Dalam ilmu primbon Jawa kuno, ada satu rahasia besar yang selama ratusan tahun hanya dipegang oleh para sesepuh, para pini sepuh, dan para penjaga ilmu kasepuhan. Ilmu sedekah pembuka takdir, sedekah yang mampu mengubah jalan hidup seseorang hanya dalam hitungan hari. Ilmu ini bukan sembarang ajaran, bukan pula sekadar tradisi turun-temurun. Ini adalah kunci leluhur yang dipercaya mampu mengguncang jagat energi rezeki seseorang yang terpilih. Dan dari semua weton yang ada, weton pahing adalah yang paling kuat resonansinya dengan sedekah ini. Mengapa begitu? Karena pahing adalah weton yang membawa bara api kehidupan. Lahir dengan energi keras, kuat, panas, dan penuh dorongan untuk berkembang. Banyak pemilik weton pahing yang memiliki ambisi besar, daya juang tinggi, dan keinginan untuk maju yang tidak pernah padam. Namun anehnya, ada kalanya jalan rezeki mereka justru terhambat. Ada yang berjuang keras tapi hasilnya sedikit. Ada yang berusaha siang malam tetapi rezekinya seperti bocor. Ada pula yang sudah dekat dengan kesempatan besar, tetapi tiba-tiba gagal. Sesepuh Jawa percaya bahwa hal itu bukan karena kurang usaha, tapi karena energi pahing perlu ditentramkan melalui sedekah tertentu. Energi api dalam diri orang pahing bisa menyala terlalu kuat, hingga membuat rezeki kabur, karena tidak mampu mendekati panasnya aura yang terlalu keras. Disinilah leluhur memberikan satu ajaran sakral, sedekah penyeimbang api pahing. Sedekah ini adalah sedekah sederhana, namun kekuatannya sangat besar. Dalam primbon, disebutkan bahwa orang pahing yang melakukan sedekah ini akan mengalami perubahan hidup yang drastis. Mulai dari terbukanya jalan rezeki, hilangnya energi sial, hingga datangnya keberuntungan tak terduga. Banyak cerita turun-temurun bahwa orang pahing yang rajin melakukan sedekah ini mampu naik derajat, membuka usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, hingga mendadak mendapat pertolongan dari arah yang sama sekali tidak terduga. Yang lebih mengejutkan, sedekah ini tidak boleh dilakukan sembarangan waktu. Ada waktu tertentu yang dipercaya membuka gerbang rezeki lebih besar daripada hari-hari biasa. Dan ketika sedekah ini dilakukan dengan niat yang tulus, semesta akan merespons dengan cepat, seolah-olah rezeki itu memang sudah lama menunggu untuk mendekat. Bab ini adalah pintu gerbang untuk mengungkap rahasia tersebut. Anda yang menonton atau membaca ilmu ini, bukan kebetulan. Dalam primbon, diyakini bahwa seseorang hanya akan mendengar ajaran ini ketika pintu rezekinya siap dibuka. Artinya, Anda sedang berada di titik perubahan besar. Dan di bab-bab berikutnya, Anda akan menemukan ilmu yang selama ini hanya beredar di lingkaran kecil para penjaga primbon. Ilmu yang mampu membuat orang pahing tajir melintir, rezeki mengalir deras, dan hidup penuh berkah hanya dengan satu amalan sedekah yang sangat spesifik. Dalam primbon Jawa, setiap weton membawa watak, aura, dan garis takdirnya sendiri-sendiri. Namun weton pahing menempati posisi yang unik, karena ia berada dalam pengaruh gabungan unsur api dan angin. Dua unsur ini adalah simbol kekuatan dahsyat dalam budaya Jawa kuno. Api adalah lambang tekad, semangat, keberanian, dan daya dobrak. Angin adalah lambang pergerakan, perluasan, dan pembawa pesan semesta. Ketika keduanya bersatu dalam diri seseorang yang lahir pada weton pahing, maka jadilah ia pemilik aura rezeki yang sangat besar. Orang pahing mudah sekali menarik peluang. Rezeki sering datang melalui banyak jalur, pekerjaan, usaha sampingan, bantuan orang lain, hingga keberuntungan tak terduga. Mereka memiliki magnet alami yang membuat orang lain merasa nyaman, percaya, dan sering memberi jalan. Namun energi besar ini tidak selalu stabil. Api yang terlalu besar bisa membakar dirinya sendiri, membuat emosi tidak stabil, pikiran mudah bercabang, atau rezeki mudah bocor. Primbon mengajarkan bahwa energi pahing ibarat obor yang menyala terang. Obor ini bisa menerangi jalan hidup, namun bisa pula membuat seseorang tersesat bila tidak dikendalikan. Karena itu leluhur Jawa menurunkan satu ajaran penting, agar energi api dan angin dalam diri orang pahing tetap seimbang,
mereka harus melakukan sedekah tertentu. Sedekah ini berfungsi seperti menambahkan minyak bersih ke dalam obor, bukan mematikan apinya, tetapi membuat apinya stabil, cahayanya merata, dan panasnya tidak membakar. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing yang dermawan sering hidup lebih lancar daripada yang pelit. Orang Pahing yang sering memberi akan melihat hidupnya penuh kemudahan. Sedikit bergerak, langsung ada hasil. Sedikit membuka pintu usaha, langsung ada pelanggan. Bahkan ketika mereka berada di titik terendah sekalipun, tiba-tiba ada pertolongan yang datang seperti angin lembut. Dalam catatan Primbon, ada beberapa sifat rezeki orang Pahing. Datangnya cepat, perginya juga cepat bila tidak dijaga. Itulah mengapa sedekah menjadi penyeimbang utama. Mereka memiliki kemampuan mengubah nasib lebih cepat dari weton lain. Energi api membuat perubahan dalam hidup mereka berlangsung drastis. Mereka mudah disukai orang lain. Ini membuat jaringan rezeki terbuka luas. Bila energi negatif menumpuk, rezeki bisa tertutup total. Inilah yang harus diwaspadai. Karena itu sedekah bagi Pahing bukan hanya ibadah, melainkan penjaga stabilitas energi rezeki. Sedekah yang tepat akan mengubah energi panas menjadi energi terang, energi angin menjadi energi pergerakan besar. Dan ketika ini terjadi, orang Pahing bisa melesat sangat jauh. Banyak yang tiba-tiba naik derajat, naik jabatan, usahanya meledak, atau mendadak kaya karena peluang besar yang datang hampir tanpa diduga. Itulah sebabnya weton Pahing disebut oleh para sesepuh sebagai weton sing gampang sugien hatin loman. Weton yang mudah kaya, bila hatinya lapang dan ringan memberi. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap weton memiliki jenis sedekah tertentu yang menjadi pintu rezeki utama. Sedekah inilah yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi penyeimbang energi dan pembuka jalur rezeki sesuai karakter dasar weton tersebut. Untuk weton Pahing, sedekah itu memiliki nama khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedekah pangan, sedekah pembuka pintu rezeki Pahing. Sedekah pangan adalah sedekah berupa makanan. Bisa makanan sederhana, bisa makanan rumahan, bisa pula makanan yang Anda beli di warung atau pasar. Intinya, ada orang yang bisa makan kenyang karena Anda. Pada pandangan modern, ini mungkin terdengar biasa. Namun dalam Primbon, sedekah ini memiliki alasan spiritual yang sangat dalam. Orang Pahing lahir dengan energi api yang besar. Api ini bisa membakar segala energi sial, tetapi juga bisa membakar jalur rezeki jika tidak dikendalikan. Karena itu, energi api orang Pahing harus disejukkan, dan salah satu cara paling kuat untuk menyejukkan api tersebut adalah dengan memberi makan. Mungkin Anda bertanya, mengapa makanan? Mengapa bukan sedekah uang, pakaian, atau barang? Karena dalam ilmu Primbon, makanan adalah bentuk energi yang paling dekat dengan kehidupan. Makanan membuat manusia hidup, menggerakkan tubuh, menghangatkan hati, dan menenangkan jiwa. Saat seseorang makan dari pemberian Anda, energi kehidupannya ikut beresonansi dengan energi Anda. Dan bagi orang Pahing, resonansi inilah yang membuka arus rezeki lebih cepat daripada sedekah lainnya. Bahkan dalam beberapa manuskrip kuno disebutkan bahwa sapa wong Pahing sing maringi pangan, bakal diganjar banyu rezeki sing ora ana enteke. Siapapun orang Pahing yang memberi makanan, akan diberi rezeki yang mengalir tanpa henti. Sedekah ini bisa diberikan kepada siapa saja, orang tua, anak yatim, pedagang kecil, tukang parkir, pekerja kasar, orang yang sedang mencari nafkah, atau siapa saja yang terlihat membutuhkan. Bahkan memberi makanan kepada satu orang pun sudah cukup untuk memancing energi rezeki. Penting untuk diingat, sedekah ini tidak harus mahal. Justru yang paling kuat adalah makanan sederhana yang dibeli atau dibuat dengan niat yang bersih. Nasi bungkus, roti, gorengan, jajanan pasar, air mineral, buah, bahkan kopi pun bisa menjadi sedekah pembuka rezeki. Yang tidak boleh hilang adalah niatnya.
Niat yang kuat, tulus, dan ikhlas akan membuat energi sedekah ini bekerja lebih cepat. Banyak orang Pahing yang melaporkan bahwa setelah mulai rutin bersedekah pangan, hidup mereka berubah drastis. Usaha menjadi ramai, hutang terasa lebih ringan, hubungan dengan keluarga membaik, hingga mereka mendapat peluang besar yang sebelumnya tidak pernah muncul. Dalam Primbon, sedekah pangan bagi Pahing digambarkan seperti satu pintu besar yang langsung menuju gudang rezeki semesta. Begitu pintu itu terbuka, rezeki akan masuk tanpa harus mengetuk. Rezeki tidak lagi datang tersendat, tetapi mengalir deras seperti air sungai di musim penghujan. Itulah sebabnya sedekah pangan disebut sebagai sedekah wajib bagi orang weton Pahing. Tidak hanya membuka rezeki, tetapi juga menenangkan energi api, menghaluskan peruntungan, mempercepat keberkahan, dan menjauhkan dari nasib sial. Dalam Primbon, waktu bukan hanya angka. Waktu adalah pintu, gerbang energi, dan jembatan antara manusia dengan keberuntungan yang telah digariskan. Ada waktu di mana energi bumi melemah, ada waktu di mana langit membuka berkah, dan ada waktu tertentu ketika sedekah menjadi 3 kali lipat lebih dahsyat. Untuk weton Pahing, para sesepuh Jawa mengajarkan bahwa sedekah akan mencapai puncak kekuatannya saat dilakukan di 2 waktu sakral. Waktu ini disebut sebagai Wanci Pitu, waktu emas pembesar rezeki. 2 waktu sakral itu adalah 1 hari kelahiran weton Pahing. Hari kelahiran weton adalah hari di mana energi pribadi seseorang kembali, disetel ulang. Ini bukan ulang tahun kalender, tetapi ulang tahun spiritual. Pada hari weton, energi seseorang berada pada mode paling sensitif, bisa sangat beruntung, bisa juga sangat rawan. Orang Pahing yang bersedekah makanan pada hari wetonnya akan mendapatkan efek berlipat. Rezeki lama yang tertutup kembali terbuka. Energi negatif terbakar oleh cahaya sedekah. Daya tarik keberuntungan meningkat drastis. Peluang besar muncul dari arah yang sama sekali tidak terduga. Primbon menyebut momen ini sebagai Dino lahir sing bisa ngowahi garis urip, hari lahir yang mampu mengubah garis hidup. Bahkan beberapa manuskrip kuno menggambarkan energi sedekah pada hari weton seperti cahaya emas yang naik ke langit, lalu kembali turun membawa berkah. 2 malam Jumat waktu turunnya kelancaran. Malam Jumat dalam budaya Jawa adalah malam yang penuh keheningan gaib. Pada malam ini, para leluhur dipercaya berjalan lebih dekat dengan dunia manusia. Getaran energi spiritual sangat kuat, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan akan sampai lebih cepat kepada semesta. Ketika orang Pahing memberi sedekah pangan pada malam Jumat, hasilnya hampir selalu terlihat cepat. Dagangan tiba-tiba ramai. Pesanan datang beruntun. Permintaan konsumen meningkat. Urusan yang macet menjadi lancar. Hutang mudah terlunasi. Bantuan datang dari arah tak terduga. Sedekah malam Jumat ibarat mengirim sinyal kebaikan ke seluruh jagat energi. Dan energi itu kembali dalam bentuk kelancaran rezeki. Mengapa 2 waktu ini paling sakral? Karena pada 2 waktu ini, energi api dan angin yang menjadi unsur dasar weton Pahing sedang berada dalam titik keseimbangan. Api tidak terlalu panas, angin tidak terlalu kencang. Ketika sedekah dilakukan pada momen ini, energi sedekah itu mengalir sempurna, menggetarkan semesta, dan memanggil berkah. Para sesepuh menggambarkan waktu ini sebagai gerbang terbuka. Sedekah yang dilakukan pada waktu biasa ibarat mengetuk pintu. Sedekah yang dilakukan pada waktu sakral ibarat membuka pintu itu lebar-lebar dan semesta langsung merespons. Reaksi alam terhadap sedekah di waktu sakral. Banyak yang mengira rezeki datang karena kebetulan. Padahal bagi orang Pahing, rezeki datang karena keselarasan. Alam merespons. Perubahan hati, perubahan energi, perubahan niat. Ketika seseorang bersedekah pada waktu sakral dengan niat tulus, alam akan memantulkan energi itu kembali dalam bentuk kemudahan, kelancaran, dan peluang. Karena itu para leluhur selalu mengajarkan, sedekahmu bakal balik kaping telu yen dilakoni ing wektu sing bener.
Sedekahmu akan kembali 3 kali lipat bila dilakukan pada waktu yang tepat. Banyak orang melakukan sedekah, tetapi tidak semuanya mendapatkan hasil yang sama. Ada yang sedekahnya langsung dibalas semesta dalam hitungan hari, ada pula yang seperti tak berbekas. Dalam Primbon Jawa, leluhur mengajarkan bahwa cara seseorang bersedekah menentukan bagaimana energi kebaikan itu akan kembali kepadanya. Terutama bagi pemilik weton pahing yang memiliki energi besar. Tata cara sedekah mereka harus dilakukan dengan benar agar tidak bentrok dengan api batin mereka sendiri. Berikut adalah tata cara sedekah khusus untuk weton pahing yang menjadi penarik rezeki paling kuat. 1. Mulai dengan menenangkan hati. Energi api dalam diri orang pahing terkadang membuat hati panas, pikiran gelisah, atau mood berubah cepat. Sebelum bersedekah, orang pahing harus berada dalam kondisi tenang. Leluhur berkata, api sing disedekahi kudu adhem disik, ben berkahem lebu. Api yang diberi sedekah harus didinginkan dulu agar berkah bisa masuk. Cara menenangkannya bisa dengan menarik napas perlahan, duduk sejenak, atau sekadar menundukkan kepala sambil berdoa singkat. 2. Pilih makanan yang mengandung unsur panguripan. Dalam sedekah pangan, energi yang diberikan bukan hanya makanan, tetapi juga panguripan, energi kehidupan. Karena itu sesepuh mengajarkan makanan berikut sebagai sedekah paling kuat untuk pahing. Nasi bungkus, jajanan pasar, air mineral, buah-buahan, makanan hangat, sup, bubur, teh hangat, roti, lauk sederhana. Yang penting bukan mahalnya makanan, tetapi keikhlasan memberi makanan yang bisa membuat orang lain kuat kembali. 3. Berikan dengan sikap merendah. Orang pahing terkadang punya aura wibawa yang besar, sehingga terlihat tinggi. Karena itu saat memberi sedekah, mereka harus merendahkan badan sedikit, bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menghormati energi penerima. Memberi sambil tersenyum, memberi sambil mengucap doa, atau sekadar mengangguk pelan adalah gestur yang membuka pintu keberkahan. 4. Ucapkan niat pahing, niat penyeimbang api. Niat ini sangat penting. Niat yang benar akan mengunci arah energi sedekah agar masuk ke jalur rezeki. Sesepuh Jawa mengajarkan kalimat niat sederhana. Sedekah iki tak lakoni kanggo nambah berkah lan ngendemke geni ing batinku. Sedekah ini aku lakukan untuk menambah berkah dan menenangkan api dalam diriku. Saat niat diucapkan di dalam hati, tubuh orang pahing akan memancarkan cahaya energetik yang lebih stabil. 5. Lupakan sedekah itu setelah diberikan. Kesalahan terbesar orang pahing adalah mengingat-ingat sedekahnya. Energi api membuat mereka kadang merasa ingin dihargai atau mengharapkan balasan cepat. Padahal dalam Primbon, energi sedekah paling kuat bekerja saat dilupakan. Semakin sedekah dilupakan, semakin deras rezeki yang mengalir. 6. Jangan mengeluh setelah bersedekah. Keluhan dapat memadamkan energi sedekah. Karena itu sesepuh mengingatkan, pahing alah yen sambat. Pahing kalah jika suka mengeluh. Jika muncul masalah setelah sedekah, cukup tenang. Biasanya itu adalah tanda energi negatif sedang dibersihkan. 7. Lakukan setiap minggu. Jangan putus. Sedekah pangan bukan sekali, tetapi rutinitas. Minimal sekali setiap minggu, idealnya di malam Jumat atau hari weton pahing. Rutinitas inilah yang akan menciptakan gelombang energi rezeki, kecil tapi terus-menerus mengalir. Makin rutin dilakukan, makin besar rezeki yang terbuka. Primbon bukan sekadar teori. Leluhur tidak menurunkan ajaran sedekah pahing tanpa bukti. Dalam banyak kisah turun-temurun, terdapat ribuan cerita tentang pemilik weton pahing yang hidupnya berubah drastis setelah rutin menjalankan sedekah pangan ini. Ada yang berubah secara perlahan, ada pula yang berubah seketika. Berikut adalah cerita-cerita yang paling sering diceritakan para sesepuh. 1. Pedagang kecil yang dagangannya tidak pernah sepi lagi. Seorang pria pahing dulu berjualan lontong sayur. Dagangannya sering sepi, kadang hanya laku separuh.
Setelah dia mulai rutin bersedekah nasi bungkus kepada tukang parkir dan tukang becak setiap malam Jumat, dagangannya meledak. Bahkan ia mengaku, baru buka saja sudah banyak yang antre. Para sesepuh mengatakan, energi pangan yang ia sedekahkan kembali dalam bentuk kelancaran pelanggan. 2 pekerja yang awalnya gajinya pas-pasan, tiba-tiba naik 2 kali lipat. Seorang pemuda Pahing bekerja sebagai staf gudang. Setelah rutin bersedekah pangan setiap hari weton, ia dipromosikan 2 kali dalam 1 tahun. Atasannya berkata ia lebih bercahaya dibanding sebelumnya. Dalam primbon, cahaya ini disebut cahaya pangayoman, cahaya perlindungan yang muncul dari hati yang sering memberi. 3 pengusaha yang tiba-tiba mendapat proyek besar tanpa dicari. Ada pula seorang wanita Pahing yang mewarisi usaha keluarganya. Usahanya biasa-biasa saja. Namun setelah ia melakukan sedekah pangan selama 7 minggu berturut-turut, ia menerima telepon dari seorang kenalan lama yang menawarkan proyek besar. Keuntungan dari proyek itu mengubah hidupnya. Para sesepuh menyebut ini sebagai angin pangwarta, angin pembawa kabar baik. 4 orang Pahing yang sulit rezeki bertahun-tahun mendadak dilancarkan. Banyak cerita Pahing yang hidupnya seolah seret selama bertahun-tahun. Tetapi begitu mereka mulai sedekah pangan, energi sial seperti luruh. Dalam primbon, energi sial ini digambarkan sebagai kabut hitam yang menutup aura seseorang. Sedekah pangan membuat kabut itu pecah dan terbakar perlahan oleh cahaya kebaikan. 5 Pahing yang terselamatkan dari masalah besar. Ada cerita seseorang yang nyaris bangkrut. Namun setelah ia sedekah kecil berupa roti dan air mineral setiap pagi kepada tetangga yang kurang mampu, ia mendapatkan penundaan pembayaran dari bank, sehingga usahanya selamat. Primbon menyebut ini sebagai balik energi, kebaikan kecil yang menyelamatkan seseorang dari masalah besar. Mengapa perubahan ini begitu cepat untuk Pahing? Karena orang Pahing adalah pemegang api takdir. Saat api itu dinetralkan dengan sedekah pangan, jalur hidup berubah cepat. Semesta mempermudah, memuluskan, dan menuntun langkah mereka ke arah yang telah ditakdirkan. Leluhur berkata, "Geni Pahing yen wis adhem, rezekine ora eso dicekel." Api Pahing bila sudah ditenangkan, rezekinya tidak bisa dibendung. Itulah sebabnya banyak orang Pahing yang setelah melakukan sedekah ini, hidupnya berubah drastis. Dari pas-pasan menjadi berkecukupan. Dari berkecukupan menjadi mapan. Dari mapan menjadi tajir melintir. Sedekah kecil, tetapi efeknya luar biasa besar. Sahabat Pahing, sekarang Anda sudah memahami betapa dahsyatnya energi sedekah bagi mereka yang lahir di bawah naungan weton ini. Ingat, rezeki itu bukan sekadar angka, tetapi aliran energi yang tersambung dengan langit. Dan ketika seorang Pahing menggerakkan sedekah dari hati yang bersih, dari niat ikhlas, dari langkah yang tepat, maka semesta langsung menoleh, leluhur langsung bergerak, dan pintu rezeki langsung dibuka tanpa batas. Mulai hari ini, jangan pernah tunda lagi sedekah Anda. Tidak perlu besar, yang penting tepat. Tidak perlu dipamerkan, yang penting tulus. Karena bagi Pahing, sekali Anda menyalakan energi sedekah, hidup Anda bisa berubah dalam hitungan hari. Yang macet jadi lancar, yang seret jadi deras, yang tertutup jadi terbuka lebar. Ingat satu hal, Pahing bukan ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Pahing dilahirkan untuk menonjol, untuk sukses, untuk makmur. Dan sedekah adalah kunci rahasia yang hanya dibuka oleh orang-orang yang pantas menerimanya. Jadi mulai sekarang, lakukan sedekah yang sudah dijelaskan di setiap bab. Ulangi dengan konsisten. Jangan menoleh ke belakang. Jangan ragu meski keadaan sedang sulit. Justru saat itulah kekuatan sedekah Pahing paling aktif. Kalau Anda Pahing, kalau Anda merasa hidup Anda mandek, kalau Anda merasa rezeki seperti tertahan, mulailah sedekah hari ini juga. Bukan besok, bukan nanti.
Dan lihat sendiri bagaimana hidup Anda berubah pelan-pelan lalu meledak menjadi keberkahan tanpa henti. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang Anda dengarkan hari ini menjadi jalan pembuka rezeki yang tak pernah berhenti mengalir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara-saudara Pahing yang sadar akan kekuatan besar yang mereka punya. Sampai bertemu lagi. Dan semoga Anda menjadi salah satu Pahing yang tajir melintir karena sedekahnya.